نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam wa sihatil badan sehingga kita bisa kembali bermujalasah dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Kita akan lanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nufus. Kalau diterjemahnya halaman 33, sama juga di kitab Arabnya halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Fudulul kalam, banyak bicara. Jadi kemarin kan kita telah membahas tes. Kemarin kita telah membahas bahwa racun hati itu ada 4. Yang pertama adalah fudulul kalam, banyak bicara, fudulul nazar, banyak melihat, fudulul tu'am, banyak makan, dan fudulul mukhalatah, banyak bergaul. Nah, kita akan urai satu-satu. Kita mulai dari fudulul kalam, banyak bicara. Warada fil musnad an Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad dari Anas dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan pernah lurus iman seseorang hingga hatinya lurus dulu. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh. Dan hati seseorang tidak akan pernah lurus sehingga lidahnya lurus dulu. Jadi kalau kita ingin memiliki iman yang lurus, iman yang benar, maka hatinya harus lurus. Kenapa kok hatinya harus lurus? Karena iman itu sumbernya adalah dari keyakinan, kepercayaan. Kepercayaan itu tergolong amaliyah hati. Kalau iman kita itu pengen lurus, maka hatinya juga harus bagus dulu, lurus dulu. Dan hati itu tidak akan pernah bagus, tidak akan pernah lurus hingga lisannya lurus dulu. Apa yang disampaikan ini benar, tidak dusta, tidak ngawur, tidak hoax, tidak suka pecah belah atau namimah dan sebagainya. Itu dulu. Kalau lisannya lurus, hatinya akan lurus. Kalau hatinya lurus, imannya lurus. Maka fasarata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamatal iman bi istiqamatil qalbi.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syarat istiqamah imam itu dengan istiqamah qalb. Ya tadi saya jelaskan. Kalau iman Anda itu ingin istiqamah, lurus, jejak atau tegak atau kokoh, maka nomor satu yang harus kita beresin adalah hati kita dulu. Hati kita harus lurus dulu, kita harus tegak dulu, harus istiqamah dulu. Summa syarrata istiqamatal qalbi bi istiqamatil lisan. Kemudian beliau mensyaratkan istiqamahnya hati, jejaknya hati, tegaknya hati, lurusnya hati itu dengan tegaknya lisan, benarnya lisan, lurusnya lisan dulu. Ya, jaga lisan, sebab lisan ini bisa mengotori hati kita. Kenapa? Karena sumber maksiat yang sering dilakukan oleh manusia itu sumbernya dari lisan, dari lidah. Padahal lidah ini sudah dipagari dengan gigi-gigi yang rapat, masih ditutup dengan bibir kita juga, tetapi tetap berbahaya. Karena apa? Dia suka berbicara tidak sesuai dengan fakta, dia suka berbicara tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Wa fit Tirmidzi, dan di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi min hadis Ibnu Umar marfu'an, dari hadisnya Ibnu Umar, dan hadis ini marfu', la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qashwatun lil qalbi. Janganlah kalian itu banyak bicara selain zikir kepada Allah, karena zikir kepada Allah itu termasuk utama-utamanya ucapan. Kalau kita melihat hadis misalnya inna ahsanal hadis kitabullah, ucapan terbaik itu ya baca Quran. Kita kemarin telah membahas sedikit bahwa zikir terbaik itu ya baca Quran. Ya, zikir baca Quran itu tergolong dalam kategori zikir ya. Baca Quran itu termasuk dalam kategori zikir. Zikir terbaik itu membaca Al-Qur'anul Karim. Nabi mengatakan inna ahsanal hadis kitabullah. Sebaik-baiknya ucapan itu adalah Al-Qur'an. Sebaik-baiknya bacaan itu Al-Qur'an. Maka kalau kita kemudian pahami hadis Nabi la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah, ini artinya ungkapan-ungkapan yang logho, yang sia-sia. Kalau ucapan tersebut itu ada konten zikirnya, apa misalnya? Ngaji itu kan zikir. Kita baca tafsir, kita baca hadis, kita baca kalam ulama, itu kontennya zikir. Zikir sir bahkan. Zikir itu kan Pak ada namanya zikir lisan, ada zikir qalb, ada namanya zikir sir. Zikir lisan itu kita lisannya berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu namanya zikrul lisan. Lidah kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu zikir lisan. Zikir qalb, hatinya yang berzikir, lisannya diam, tapi hatinya berzikir. Ibu bisa jadi ketika ngobrol sama tamunya, ibu dengerin tamunya, tapi hati ibu bergemuruh nyebut nama Allah. Subhanallah, 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 seperti itu. Dan ini biasanya sulit dilakukan kalau kita nggak pakai sabahah, biji tasbih. Mau pakai model biji tasbihnya atau cetetannya tidak masalah, boleh dua-duanya. Ya pakai tangan juga boleh, tapi biasanya kalau pakai tangan itu ya nggak akan jalan. Kenapa? Karena tangan kita merasa tidak ada sesuatu. Beda kalau pakai yang tasbih digital. Ceklek. Sambil ngobrol dengerin misalnya kan, kita bisa sambil dalam itu subhanallah, subhanallah. Itu namanya zikrul qalbi, hatinya yang berzikir. Tapi ada namanya zikrus sir. Zikrus sir itu lidahnya tidak berzikir, hatinya tidak berzikir, tapi dihukumi berzikir. Contoh, hadir di majelis taklim seperti ini. Ibu nggak zikir, bapak nggak zikir, cukup dengerin ngaji saja, itu sudah dianggap berzikir. Ibu kerja, ya misalnya kalau waktu dulu masih suka ngantor begitu, kerja disiplin kerjanya dengan sebaik-baiknya, patuh sama aturan, waktunya sholat, habis sholat
kemudian makan, habis makan balik lagi ke kantor sebelum jam waktunya masuk, itu disebut dengan zikir, karena hakikatnya dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zikir ya. Berdagang misalnya, berdagang dengan baik, nggak ngurangi timbangan, nggak ngurangi takaran, itu berzikir, tapi disebut dengan zikrul sir, zikir yang sirri, yang rahasia. Lisannya tidak berzikir, hatinya tidak berzikir, tetapi dia dihukumi berzikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, berbicara yang dilarang Nabi ini yang selain zikir kepada Allah, berarti berbicara yang tidak manfaat. Nggak ada manfaatnya. Pak, kita berbicara bisnis yang halal, kita sedang berbicara tentang bisnis yang halal, itu termasuk zikir tidak? Zikir. Kenapa? Ketika bisnis tersebut disangkutkan dengan perkara halal, berarti dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ngobrol tentang bagaimana tata cara menyembelih yang halal, itu juga termasuk zikir kepada Allah. Kita ngobrol tentang memilih pimpinan yang sesuai syariat, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang itu adalah banyak bicara yang tidak ada kaitannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol di warung kopi ngetuprus gitu sampai berbusa-busa, ya, ngomongin politik yang nggak ada manfaatnya sama sekali, itu termasuk hal yang disebut dengan tukthirul kalam atau kathratul kalam, banyak bicara. Ya. Jadi yang paling bagus orang itu adalah bicara seperlunya. Jangan sering bicara itu panjang-panjang. Lah kecuali kalau ngaji ya, ibu ngaji ceramah. Lah kok Ustadz tidak boleh kasratul kalam, ya gimana cara ceramahnya? Bagaimana cara ngajinya? Ya harus ngobrol kan, ngobrol gitu kan. Nanti kemudian ketika ini ada yang protes, Ustadz kenapa? Ustadz kok banyak ngomong sih? Ini kan kasratul kalam dilarang. Kasratul kalam yang dimaksud adalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan ingat kepada Allah, seperti itu. Kenapa kok dilarang? Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena sesungguhnya banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, bukan zikir kepada Allah, itu bisa mengeraskan hati. Orang yang banyak ngobrol itu hatinya bisa menjadi keras. Hati keras itu sebenarnya masalahnya ada karena dosa. Ya. Orang itu hatinya akan menjadi keras itu karena dosanya banyak. Nah, apa kaitannya dengan banyak ngomong? Orang yang banyak ngomong itu rawan sekali terpeleset. Orang yang sering ngomong itu, Pak, rawan masuk ke dalam ghibah, ngomongin orang. Ya, ghibah nggak nyebut namanya, tetapi ciri-cirinya disebutin. Misalnya contoh nih, ngomongin orang. Itu Pak, orang yang itu sih orangnya yang rumahnya sebelah masjid, samping masjid persis yang deket toko itu. Oh ya, itu sama aja. Meskipun nggak disebut namanya, tapi spesifik ditunjuk, sama aja ngomongin orang. Ya, kalau kita mau ngambil iktibar pelajaran, jangan disebut nama, jangan disebut ciri-cirinya, sehingga orang bisa mengambil pelajarannya saja, tidak perlu harus tahu siapa manusianya. Ya, saya tahu nih, siapa yang dimaksud? Saya ngerti nih, nggak usah spesifik. Ya. Kecuali, boleh nggak kita menyebutkan spesifik nama orang kita omongin? Ya, secara syariat boleh. Ada 6 poin di dalam kitab Adhkar Nawawi itu kita ngomongin orang. Ya, yang diperbolehkan oleh syariat ada 6 poin. Salah satunya nomor 1 adalah dalam rangka jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil itu para ulama menulis biografi ulama lain untuk menentukan apakah dia rawinya ini sahih, siqah, dipercaya, adil, ataukah dia fasik, ataukah rawinya ini adalah tukang ghibah, apakah pelaku maksiat dan sebagainya. Itu boleh di dalam ilmu hadis. Makanya kalau kita baca kitab-kitab Tawarikhur Ruwah atau Ar-Rijal misalnya, kita akan dapati nama-nama ulama yang dikritik oleh ulama lain. Misalnya fulan suka minum khamr, ulama A ini suka begini. Itu akan dikritisi, namanya ilmu Tawarikhur Ruwah.
Ya, jarah wa ta'dil pasti akan ditemukan. Nah, itu boleh, enggak dosa. Yang kedua misalnya, ya, dalam rangka memberitahukan keburukan orang supaya tidak terjerumus ke dalam tipu dayanya, boleh. Ibu cari calon mantu, udah dapet misalnya. Nah, si bapak ada yang tahu calon mantunya tersebut adalah orang yang dalam tanda kutip nggak baik. Bapak jangan kemudian, saya nggak mau hibah sih Ustadz, saya sih tahu sebenarnya kalau calon mantunya ibu itu, tapi saya nggak mau hibah. Itu salah. Omongin ke ibu, mohon maaf bu, calon mantunya ibu itu saya kenal baik. Kenal dari mana pak? Saya dulu, saya itu tetangganya bu. Saya tetangganya atau saya satu kantornya. Di kantor dia nggak pernah sholat. Di kantor dia sering mabuk-mabukan misalnya. Harus dikasih tahu. Ya, harus kasih tahu. Atau kita ngasih tahu teman kita. Ada teman kita dekat dengan orang lain. Ibu tahu orang ini itu tukang bohong, sering nipu, ngakunya nggak punya duit, tapi ketika dia utang dikasih, habis itu dia nggak mau bayar misalnya. Omongin, mohon maaf bu, saya sih pesan saja sama ibu, hati-hati berteman sama ibu. Lah kenapa bu? Mohon maaf ya ibu, ini saya orangnya tipologinya begini. Kok ibu tahu? Saya korban bu. Nah ya seperti itu boleh. Itu termasuk yang diperbolehkan oleh syariat. Atau ghibah dalam rangka untuk menunjukkan spesifikasi. Contoh nih, ibu nyari rumah Pak Ahmad misalnya. Pak, tahu rumahnya Pak Ahmad nggak? Pak Ahmad banyak bu, di sini ada 3. Pak Ahmad yang mana? Pak Ahmadnya rambutnya yang botak kepalanya dulu pak. Nah itu boleh, karena fisik, ngomongin fisik itu termasuk ghibah pak. Misalnya si botak, si hitam, ya, si kuntet itu termasuk di bagian ghibah yang dilarang syariat tuh. Ya, tidak boleh. Tapi dalam rangka untuk mengidentifikasi seseorang itu boleh. Tahu rumahnya Pak Ahmad nggak Pak? Pak Ahmad yang mana? Yang kepalanya botak itu loh Pak. Oh, Pak Ahmad itu sebelah masjid bu misalnya. Yang kayak gitu tuh diperbolehkan. Ya, ada ghibah yang diperbolehkan. Ada ghibah yang diperbolehkan lagi, yaitu kita lapor sama yang berwajib atau sama penguasa. Ibu tetangganya ada yang suka muter lagu-lagu sampai keras, sampai jam 1 malam, ibu terganggu. Ibu lapor Pak Ketua RT, Ketua RW, boleh diomongin keburukannya. Kenapa kesini bu? Itu Pak, tetangga saya itu akhlaknya kok nggak bagus Pak, tolong ditegur. Kenapa? Kalau main musik itu sampai jam 1 malam saya terganggu Pak, mohon maaf dan sebagainya. Itu boleh. Jangan kok kemudian lapor sama RT. Ibu kenapa kesini? Mau laporin tetangga saya Pak. Tetangga ibu gimana? Aduh gibah ya Pak ya. Gimana ya, nggak enak kalau saya gibah, dosa nanti. Pokoknya tetangga saya baik banget deh pokoknya, nggak jadi gibah misalnya. Ya nggak bisa, lapor itu harus ngomongin keburukannya. Nggak bisa kalau nggak lapor, nggak ngomongin keburukannya. Itu yang disebut dengan ghibah yang diperbolehkan. Ya banyaklah contoh-contohnya itu. Nah, berbicara yang termasuk dalam kategori bisa menjadikan hati kita menjadi keras adalah ghibah, itu tadi ngomongin keburukan orang. Dan fakta, ghibah itu ngomongin keburukan orang tapi fakta. Kalau bohong, ngomongin keburukan orang tapi tidak fakta, disebut buhtan. Buhtan. Ya, bukan fitnah ya, tapi buhtan. Buhtan itu ngomongin keburukan orang tapi tidak faktual, namanya buhtan. Ini dosanya lebih besar dibanding dengan ghibah. Ya, ada lagi dosa yang menjadikan omongan yang menjadikan kita keras hati. Di samping ghibah itu ada namimah, kemarin kita provokasi, provokator. Ya, ada juga namanya satamah, mencaci maki. Mencaci maki, lidah kita itu kadang ketika disakiti orang kan otomatis akan mencaci, gampang mencaci. Kurang ajar, ya Allah, dan sebagainya dan macam sebagainya kan. Itu adalah salah satu hal yang bisa menjadikan hati kita menjadi keras. Atau berdusta, apalagi berdusta.
kita bikin cerita-cerita, Bu, dan cerita ini bohong supaya orang lain bisa ketawa dengan cerita kita, itu dosa loh, jangan salah. Ya, pelawak kayak stand up komedi kayak, ya misalnya contoh stand up komedi, saya itu jemurin baju, ya setiap saya jemur, saya centelin jatuh lagi, saya centelin jatuh lagi, ternyata apa namanya benangnya belum dipasang. Itu kan bohong, itu nggak mungkin orang yang jemurin baju kok benangnya belum dipasang dia nggak tahu, seperti itu kan. Nah, cerita-cerita semacam itu haram. Yang cerita haram, yang dengerin haram, apalagi yang ngakak-ngakak juga haram. Ya, itu termasuk apa maksiat lidah yang bisa menjadikan hati menjadi keras. Boleh nggak melawak? Boleh. Boleh. Yang penting yang digunakan untuk melawak itu faktual, benar, tidak bohong. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngomong sama seorang ibu-ibu sudah tua di majelis taklimnya. Nabi mengatakan di surga itu nanti nggak ada orang tua-tua seperti ibu. Nangis, ya Allah, ya Rasulullah, saya nggak masuk surga dengan Rasul, dan sebagainya. Semua sahabat pada ketawa, Nabi ketawa. Nabi mengatakan gini, iya Bu, orang kalau udah masuk surga itu nggak ada yang tua kayak ibu, semua jadi muda. Itu faktual, benar keadaannya, bukan bohong. Atau Nabi pernah menegur seorang sahabat yang dia tidak mengikat sapinya. Beliau mengatakan itu dia datang kepada Nabi dengan menaiki onta. Nabi mengatakan, kasihan kamu kok naikin anak onta. Loh Nabi, yang saya naikin ini bukan anak onta dewasa ini maksudnya. Ya betul, tapi maksudnya onta itu pasti anak dari seekor onta, begitu kan? Meskipun dia sudah dewasa, tapi tetap anaknya onta juga, begitu. Itu candaan Nabi, tapi faktual, benar gitu loh maksudnya. Nah, kalau bikin candaan-candaan bohong supaya diketawakan, itu hukumnya haram. Itu termasuk maksiat lidah. Itu serius. Jadi kok bukan kalau begitu kita harus serius banget ya Ustaz? Enggak, ya biasa bercanda tapi faktual. Begitu. Wa inna aqadan nasi anillahi al-qalbu al-qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya keras. Orang yang hatinya keras ini tidak bisa menerima hidayah. Dinasehati mental, dibacain Quran dia nggak percaya, dibacain hadis nggak percaya, dibacain kalam ulama nggak percaya. Kenapa? Karena dia sudah keras hatinya. Keras hati. Bahkan manusia itu kalau sudah keras hati itu lebih keras dibanding dengan batu. Fayyakal hijarah asyaddu qaswah. Ya, dia itu seperti batu atau bahkan lebih keras dibanding dengan batu. Manusia. Ya. Jadi yang keras itu hatinya. Kalau keras hati itu berarti hatinya telah mati. Ya. Ya, telah mati. Hatinya mengkeras, mengkristal, nggak bisa kemasukan hidayah, udah parah yang semacam ini. Maka kita ini sebelum hati kita seperti itu, dibacain tentang masalah akhirat nggak ada sedihnya, dibacain masalah kematian nggak bisa mengambil ibarah, itu termasuk hatinya keras. Ibu nih kalau dengar berita orang meninggal dunia kok nggak bisa mengambil pelajaran, hatinya kok nggak merasa tersentuh, kok nggak merasa ya Allah si fulan telah dipanggil, nggak berapa lama juga pasti saya, keras hatinya termasuk kalau nggak bisa begitu. Ibu kalau di kuburan lihat orang dimakamkan di situ, ya ziarah ke kuburan kok masih bisa ketawa-ketawa dan tersenyum-senyum, itu hatinya keras. Ya, orang datang ke kuburan itu apa? Iktibar, mengambil pelajaran. Saya itu kalau lagi ziarah itu ke makbarah sama anak saya tunjukin, ini dulu itu orang paling kaya di kampung, mati juga, hartanya nggak ada yang dibawa, tinggal semuanya. Ya,
Ini dulu adalah orang paling sakti di kampung. Dulu ketika hidup nggak ada yang berani sama sekali. Mati juga. Saat mati kuburannya diinjek-injek orang, dia juga nggak bakal bisa berkutik sama sekali. Itu tujuan untuk itibar. Kita ziarah itu untuk itibar. Sesuai dengan dawuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak mengingat sang penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Nah, kalau kita nggak bisa itibar dari kematian, terus bagaimana caranya? Kan dari kemarin saya sudah menyampaikan bahwa kalau kita imannya drop, turun ke bawah, maka salah satu obat mujarab supaya iman kita naik ke atas adalah ingat mati. Itu salah satunya. Nah, kalau sudah ingat mati tapi masih tidak mau bergerak juga, itu ada masalah di hatinya. Kita misalnya mau ngaji, aduh malas banget ya Allah ngaji ini, aduh badan rasanya nggak enak. Tiba-tiba langsung kita ingatin, ya Allah, kalau seandainya saya mati gimana ya? Tapi tetap nggak mau beranjak, keras berarti hatinya. Karena kematian sudah tidak bisa menjadi iktibar baginya. Ada dua perkara, Bu, yang selalu menasihati kita di dalam hidup kita. Yang pertama, dia akan berbicara ketika dibaca. Yang kedua, sukutu abadan, dia diam selama-lamanya. Yang pertama, Al-Quran. Dia akan menasihati kita kalau kita baca. Setiap kita baca Quran, kita akan merasa dinasihati Quran. Makanya yang terbaik itu ketika baca Quran, habis baca, lihat terjemahnya apa. Habis baca, lihat terjemahnya apa. Supaya apa? Supaya bisa mengambil iktibar. Apa sih sebenarnya saya baca ini? Terus yang kedua, as-sukutu adaban. Dia menasihati dalam diam. Namanya al-maut, kematian. Kematian itu menasihati kita setiap saat. Kita kadang-kadang gini, Bu. Kemarin saya dapat share-sharean seorang kiai wafat, gitu kan. Saya berpikir gini, ya Allah, suatu hari nanti pasti giliran saya. Giliran banyak orang dengan sukarela mencantumkan foto saya, ya, dikasih narasi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Mereka share ke grup-grup WhatsApp-nya, ke grup-grup ke Facebook-nya, jadikan status dan sebagainya. Itu pasti. Karena kematian itu eksak, pasti. Bukan kira-kira, pasti. Maka itu namanya kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Iya ya, si fulan teman saya sudah pergi. Ya nggak berapa lama lah pasti kita, pasti. Nah itu namanya kita mengambil iktibar. Nah, selalu setiap saat begitu. Tujuannya apa? Supaya hati kita ini lunak, nggak keras. Supaya hati kita ini kemudian menjadi lembut, sensitif. Ya, bisa mengambil pelajaran, baca Qur'annya rajin, iktibar kepada kematiannya rajin, jadi orang baik. Begitu. Apalagi kalau kemudian ketika wafat, lalu teman-temannya pada gini, ya Allah, ini orang baik, sudah wafat duluan. Dia itu orang yang selalu hadir pada saat saya susah. Ya, dia kasih motivasi saya. Dia rajin ngajinya, kata temannya satu lagi. Yang satu lagi mengatakan infaknya juga nggak sayangan sama duit dan sebagainya. 4 orang. Ketika ada seseorang wafat dan 4 orang ini bersaksi bahwa dia si fulan atau si fulanah ini, bapak atau ibu ini sebagai orang baik, maka pasti dia masuk ke dalam surga. Itu dalam hadis Sahih Muslim. Ma min muslimin yashhadu lahu arba'atu nafarin bi khairin wajabat lahul jannah. Tidaklah seorang muslim yang 4 orang ini yang meninggal ya, dan 4 orang bersaksi bahwa dia adalah orang baik, maka dia pasti masuk surga. Wasalis ya Rasul. Jika cuma 3 ya Rasul. Wasalis. 3 juga nggak apa-apa. Wasnan, kalau 2 orang, Nabi mengatakan 2 juga tidak apa-apa, dia akan masuk surga. Artinya apa? Kita itu akan menjadi saksi bagi teman-teman kita. Antum syuhada'ullah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Makanya sering bikin komunitas begini, sering ketemu dan sebagainya. Nanti begitu kemudian kita wafat, nggak perlu diminta. Pasti temannya akan merasa sedih, ya Allah, kehilangan teman yang biasa duduk di pojok bareng saya, duduk di tengah bareng saya dan sebagainya, duduk di pinggir bareng saya, sekarang udah nggak ada. Seperti itu, ya. Nggak usah kemudian diminta, bapak ini baik apa tidak baik, nggak perlu. Otomatis kalau kita ya Allah, saya bersaksi ibu ini adalah orang baik.
bapak ini orang baik, akan dimasukkan Allah dalam surganya. Lebih-lebih kalau ibu-ibu, kalau begitu wafat ibunya, misalnya suaminya ngomong, saya ridho atas pengabdianmu selama ini, Bu. Saya ridho kau istri yang baik, solehah, taat, apapun dan sebagainya, saya kehilangan. Wah, langsung VIP masuk surga ini perempuan. Ya, tapi kalau ibunya meninggal, suaminya malah alhamdulillah, hari mati juga dia, terbebas saya. Yes, nah ini bahaya. Iya, ada yang begitu. Ya makanya ibu harus sama suaminya itu harus gitu, harus apa namanya, komunikasinya baik, perlakuannya baik dan sebagainya. Ya. Suami juga begitu, Pak. Kalau istrinya, kalau kita pas meninggal istri kita malah syukuran, seneng, wah, berarti ada masalah di kita. Begitu ya. Kita perbaiki mulai dari sekarang. Kalau sudah baik, makin ditingkatkan kebaikannya. Kalau yang belum baik diperbaiki. Kenapa kok harus kita perbaiki, Ustaz? Karena tidak ada kata terlambat untuk taubat. Ya, seandainya hari ini kita taubat, siang nanti kita mati, itu tetap dianggap sebagai orang yang telah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita. Ya, wa qala Umar bin Khattab, berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, man kathura kalamu, siapapun orang yang banyak bicara, kathura saqatuh, maka akan banyak terjatuhnya. Wa man kasura saqatuh, siapapun yang banyak jatuhnya, kasrat dzunubu, maka dia akan banyak dosanya. Ya, wa man kasrat dzunubu kanat an-naru aula bihi, siapapun orang yang banyak dosanya, maka neraka lebih utama baginya. Itu perkataan Sayyidina Umar ya. Jadi kalau orang yang banyak bicara itu pasti banyak sakatnya. Sakat itu ya salah. Jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kekeliruan itu namanya sakat. Ya. Kalau orang sering bicara, ngomong alor gitu, itu pasti sering salah. Orang yang paling bagus itu kalau tidak ngomong hal yang baik, diam, kecuali ngomong yang baik. Kita berdakwah, kita ngaji, kita zikir, kita menasihati anak kita tuh ngomong baik. Silahkan ngomong. Ya, kita membaca, silakan. Tapi selain itu, kalau kemudian isinya hanya sekedar pembicaraan yang tidak faidah, tinggalkan. Kalau semakin kita tenggelam di dalamnya, maka semakin kita sering terjatuh dalam kesalahan. Ngobrol di pinggir-pinggir jalan sama warung-warung kopi dan sebagainya itu kalau nggak ada faedahnya, ya nggak usah banyak ngobrol. Ngopi misalnya. Ngopi, pengen ngopi, paling enak ngopi ya bareng teman sih. Kalau ngopi sendirian tuh gak asik. Makanya ketika ngopi bareng teman kan pasti ada obrolan. Ngobrolan itu yang baik-baik, misalnya ngobrolin tentang umat Islam keseluruhan, ngobrolin tentang agama, ngobrolin tentang akhirat. Saya kemarin ngaji, saya dapat manfaat daripada pengajian saya begini. Itu namanya ngobrolin agama. Ya. Orang awam dilarang ngobrolin agama pada persoalan-persoalan yang pelik, yang sulit, nggak boleh. Ya, ada suatu masalah atau muskilat di masyarakat. Lah menurut saya sih nggak apa-apa. Nggak boleh kita pakai hukum. Oh, kalau menurut saya haram, nggak boleh. Kenapa? Karena awam. Awam itu nggak boleh untuk memberikan hukum ke sana. Nggak boleh awam itu. Ya, awam itu nggak boleh berdebat, berbicara yang daki-daki terkait persoalan hukum yang tidak ia pahami. Kalau ada orang tanya kepada bapak ibu, bilang saja tanya sama guru ngaji yang tepat saja, saya takutnya salah. Saya soalnya ketika ngaji juga agak ngantuk-ngantuk dikit gitu kan. Siapa tahu apa yang saya dengarkan salah. Itu seperti itu saja orang awam itu. Ya, jadi jangan kemudian, wah saya nanti jelas ini boleh menurut saya, Islam kan gini-gini, sukanya begitu Pak masalahnya, dan ternyata dia awam sekali. Kalau orang banyak salahnya, ya kasrat dzunubu, banyak dosanya, banyak salahnya. Salah berbicara itu tidak mesti berimplikasi dosa, kadang hanya makruh saja. Ya, kita bicara salah nih, itu tidak mesti harus jadi dosa. Tapi bisa jadi itu hanya makruh. Tapi kalau sering kita salah bicaranya, ya suatu saat pasti akan banyak dosanya juga. Kadang kita nyerempet dosa. Kita sudah hati-hati untuk tidak ngomongin orang, tapi ketika kita bicara dengan temannya ngomongin orang juga.
mohon maaf nih ya Pak, saya tuh pengen apa tuh namanya ngasih tahu Bapak. Sebenarnya Bapak Fulan ini Masya Allah, dia hanya omong doang, aslinya mah nggak ada apa-apanya. Mulai gibah masuk. Bapak manggut-manggut juga, gitu. Dosanya sama. Gibah itu mustarok dosanya Pak. Mustarok itu namanya bebarengan. Yang ngomongin, yang manggut-manggut sama dosanya. Ya, yang pura-pura denger tapi sambil main-main handphone sama juga berdosa. Pura-pura main handphone tapi dengerin seperti telinganya, dosa sama, itu mustarok. Gibah, riba itu dosanya mustarok, bareng-bareng. Ya, jadi ini yang harus kemudian dihindari supaya kita tidak terjatuh kepada lubang dusta. Nah, kalau banyak dosanya ya pasti akan dilemparkan ke dalam neraka. Hukuman bagi pendosa itu neraka, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Orang mukmin itu spesial sih sebenarnya. Dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian aku berikan Al-Quran kepada hamba-hambaku terpilih. Umat Islam itu umat pilihan, terpilih. Alladzina astafaina min ibadina itu artinya hamba, orang-orang yang terpilih dari hambaku. Umat Islam kita itu umat pilihan. Tapi ketika kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Al-Quran kepada kita, faminhum zalimun li nafsihi, ada di antara umat Islam tadi yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Ingat, kezaliman, kemaksiatan yang kita lakukan itu hakikatnya adalah zalim kepada diri kita sendiri, bukan menzalimi Allah. Kita nggak sholat itu zalim kepada diri kita, bukan menzalimi Allah. Kita nggak puasa itu menzalimi diri kita, bukan menzalimi Allah. Ya, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kalian tidak menzalimi aku, kata Allah, tapi kalian menzalimi diri kalian sendiri. Kenapa? Anda tidak sholat, kalaupun kemudian nanti disiksa dimasukkan neraka, yang rugi Anda sendiri, bukan Allah. Itu. Nah, umat Nabi yang diberikan Al-Quran ini ada yang zalim kepada diri mereka sendiri. Ciri-cirinya apa? Kewajibannya sering bolong, puasanya Ramadan. Ya, kadang sehari 2 hari dia nggak puasa. Sholatnya masih ada yang bolong sekali 2 kali. Itu namanya kewajibannya nggak beres. Ada juga yang kewajiban zakat. Zakat kalau zakat fitrah sih bayar semuanya Pak. Zakat mal yang berat. Zakat fitrah cuma 2,5 liter, 3,5 liter mah pada bayar semuanya. Ya, tapi begitu zakat mal mulai sayang. Saya punya duit 100 juta, berarti 2 juta setengah, lumayan tuh. Jajan bakso sekeluarga udah cukup, misalnya, ada mulai sayangnya. Nah, mungkin ada yang enteng 2,5. Kalau 100 juta masih enteng, 1 miliar udah mulai berat. 1 miliar 25 juta NMAX 1 ini, waduh, mulai mikir. Lah kemudian makin berat. Banyak orang yang nggak bayar zakat itu karena merasa makin berat itu. Itu contohnya. Dan maksiat juga dikerjakan, masih melakukan perkara haram. Ya, tapi masih punya iman. Dia masih mukmin, masih muslim, nggak batal imannya, nggak batal Islamnya, tapi suka ngomongin orang, ya, suka ghibah, ketemu dengan temennya. Tahu nggak, saya kesini, ini adalah infonya A1 loh, A1. Wah, kemudian ngobrol panjang lebar, dosa, haram, tapi dia tetap melakukan itu. Dia masih berpeluang masuk surga, yang kayak gitu tuh masih. Ya, ulaika yadkhuluna jannata bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa masuk surga sebab syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang menggarasikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu adalah untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jadi meskipun banyak dosanya masih bisa masuk surga lewat jalur syafaat, jalur pertolongan. Ya, wa minhum muqtasid, sebagian mereka ada yang pertengahan. Pertengahan itu yang dilaksanakan yang wajib-wajib saja, sunnah mah tahajud nggak pernah, rawatib nggak pernah, puasa Ramadan saja, Syawal enggak, Senin Kemis enggak, Arafah enggak, dan nggak ada yang dilaksanakan cuma Ramadan doang. Itu muqtasid.
Makruh masih dilakukan, tapi haram tidak. Yang haram ditinggalkan, makruh masih doyan. Kalau bapak memandang merokok itu makruh apa haram? Karena nanya bapak bukan ibu. Bapak memandang makruh apa haram merokok itu? Kalau Muhammadiyah memutuskan haram, tegas hukumnya haram, serius ditarjih haram. Tapi banyak orang Muhammadiyah yang masih merokok. Kalau ditanya, Pak, Anda kan Muhammadiyah menghukumi haram. Kenapa Bapak merokok? Saya kalau pas merokok ikut NU saja. Nah, itu kan namanya main-main, Pak. Ya. Kalau merokok menurut Muhammadiyah haram, kita sebagai orang Muhammadiyah ikut putusan Muhammadiyah, berarti merokok bagi kita haram. Ketika kita tinggalkan, kita mendapat pahala meninggalkan perkara haram lebih gede dibanding dengan meninggalkan pahala makruh. Gak tahu, kalau saya sendiri belum pernah lihat orang merokok ya, mungkin kalau di masjid ya. Tapi oleh sono-sono pengurus Muhammadiyah, kadang-kadang di tempat-tempat, di kantornya tulisan bendera Muhammadiyah, ada fotonya Ki Haji Ahmad Dahlan. Apa enggak malu? Serius ya. Tapi muktasib tadi meninggalkan haram sama sekali. Makruh itu contohnya adalah makan jengkol mentah, makan pete mentah, itu makruh ya, makruh. Masih doyan makruh, tetapi yang haram ditinggalkan, itu namanya muktasib. Dia masuk surga sabab rahmat Allah. Yang paling bagus itu sabiqum bil khairat, sunnahnya dikerjakan, wajibnya dikerjakan, ibu rawatibnya hebat, sholat fardunya hebat, puasa Ramadan bagus, puasa Syawal jalan, Senin Kemis jalan, dan sebagainya ya. Yang haram ditinggalkan, yang makruh juga ditinggalkan. Mereka masuk surga tanpa dihisab atau dengan hisab yang sangat mudah. Itu sebenarnya ada grade-grade-nya. Nah, kita masuk kelompok yang mana? Kita sendiri yang bisa menilai diri kita. Kita hisab diri kita dulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri Anda sebelum Anda dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab itu menghitung keburukan kita, bukan kebaikan kita. Kalau kebaikan kita nggak usah dihitung. Hari ini saya berbuat buruk apa? Tuh, 2, 3. Ya Allah, ternyata banyak. Keburukan pertama, pagi-pagi sudah nonton gosip, dosa ya Allah. Yang kedua, tadi ketemu ibu ini ngomongin orang juga, dosa lagi ya Allah. Ya Allah. Nomor 3 ini, tadi ketemu apa tuh namanya, tukang ojek mau nyerempet saya sama maki, ya dosa lagi. Diinventarisir dosanya lalu taubat kepada Allah. Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah mengatakan bahwa tarkul muhasabah wal istirsal wa tashilul umur ya'udu ilal halaq. Ya, tidak mau muhasabah, kemudian cuek, menggampangkan segala macam urusan, itu bisa mengajak kepada kebinasaan. Ya, makanya sering kita muhasabah, hitung amaliyah kita sendiri, hitung keburukan-keburukan kita. Maka insya Allah kita termasuk Allah yang mutakin. Selesai begitu? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Enggak, Pak. Enggak, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisan manusia itu termasuk takdir yang tadi kalau sudah sampaikan karena sudah terjadi, apakah itu yang takdir atau apakah itu sudah tercatat di catatan kita di takdir kita. Baik. Yang kedua apa tadi? Lisan itu apakah juga dia bisa menjadi semacam pertanda bahwa
apa yang kita ucapkan sekarang itu nanti di suatu waktu yang akan datang dia akan terjadi. Apa yang bisa jadi apa namanya semacam petunjuk gitu. Baik. Apa yang terjadi pada diri kita kalau kita ngomong hakikat itu memang semuanya adalah kudrat iradat Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah lalu kemudian saya kan ngomong buruk begini ya karena kehendak Allah, takdir Allah. Ya betul, takdir Allah. Tapi ingat, takdir Allah itu tidak lepas dari ikhtiar manusia. Tidak lepas dari ikhtiar manusia. Kita ngomong jorok itu adalah karena ikhtiar kita. Kita yang milih, kita yang melaksanakan. Allah tahu, dan itu semua berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan ketentuan Allah dan sebagainya. Tapi tadi bahwa kita itu Allah memberikan kita kudrat. Yang disebut takdir itu apa sih Pak? Takdir itu ketetapan kan? Ketetapan. Manusia, kalau kita pakai bahasanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya, beliau mengatakan bahwa kudrat Allah itu ada sebagian yang diberikan kepada manusia, dititipkan kepada manusia. Pada saat saya ngangkat gelas begini, itu sebenarnya kan Allah Subhanahu wa taala kan yang menghendaki saya bisa ngangkat. Tapi kudrat ini, kekuatan dan kekuasaan ini kekuatan saya. Nah, kok diaku sama Allah? Ya, karena kekuatan Anda itu pemberian Allah. Itulah makna firman Allah, wallahu khalaqakum wama taf'alun. Allah menciptakan Anda dan apapun yang Anda perbuat. Handphone ini hakikatnya ciptaan Allah. Ya, makanan ini ciptaan Allah. Kenapa? Manusia diberikan oleh Allah, dititipi kudratnya. Itu sebagai dasarnya dulu. Ketika kita bisa berbicara, itu juga karena kita dikasih kudrat, kekuatan dan kekuasaan oleh Allah untuk bicara. Kalau kita bicara hakikatnya, ya Allah yang memberikan kekuatan dan kekuasaan, berarti hakikatnya itu adalah takdir Allah, gitu loh maksudnya. Tapi kita akan dihisab oleh Allah, sebab pembicaraan kita yang jelek tadi, yang buruk, ghibah dan sebagainya, itu muncul dari inisiatif kita untuk kehendak kita, iradah kita untuk berbicara buruk. Meskipun hak dan kekuatan kita diberikan oleh Allah. Karena ada loh orang yang memiliki iradah pengen ngomong buruk nggak bisa. Kenapa? Bisu misalnya, atau kena stroke. Itu kalau ngomong susah. Padahal dia punya iradah, tapi kekuatannya tidak dikasih sama Allah. Berarti tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi kalau kita bicara hakikat, ya hakikatnya adalah ya itu takdir Allah. Apa yang saya lakukan ini? Itu takdir Allah. Kalau Allah nggak memberikan, nggak menghendaki, dalam konteks nggak menghendaki itu nggak memberikan saya kekuatan untuk mengangkat gelas, yang nggak akan terangkat. Itu hakikatnya, kita bicara hakikat. Tapi kenapa masih disiksa Pak kalau memang itu kehendak Allah? Ya tadi, kita diberi potensi oleh Allah, dikasih kekuatan. Yang disiksa itu ketika manusia memiliki kehendak. Makanya Nabi mengatakan, hal yang terucap darimu atau perbuatan apapun darimu tidak akan dicatat oleh Allah jika satu, ya, kelupaan. Yang kedua, tidak sengaja. Yang ketiga, terpaksa. Itu enggak. Kita dipaksa. Kalau kamu nggak ngomong, nggak maki-maki dia, setempelan ini, kita maki-maki, itu nggak akan dihisab oleh Allah. Kenapa? Karena kehendak kita dikuasai oleh orang lain. Atau kita lupa, keceplosan ngomong begitu tanpa ada kehendak. Rafaq tabuk, sialan misalnya begitu, atau maki-maki dan sebagainya. Itu tidak ditulis oleh Allah karena dia posisinya tidak ada kesengajaan. Tapi sekali lagi ya tetap itu takdirnya Allah kalau kita bicara hakikat. Kita bicara hakikat loh ya, hakikat. Ya tadi Allah yang menciptakan kita dan apa yang kita ciptakan. Ya, padahal yang menciptakan ini manusia. Tapi kenapa disebut ciptaan Allah juga? Ya karena kita yang menciptakan itu berarti itu ciptaan Allah, yang memberikan kemampuan untuk bisa menciptakan, kekuatan untuk menciptakan itu Allah, berarti itu ciptaan Allah. Anda itu hanya dititipi saja. Sekali Allah cabut titipan itu, kita nggak bisa apa-apa.
Yang kedua, apakah bisa setiap ucapan yang kita terucap itu bisa kejadian kejadian benar? Bisa ya, bisa tidak. Kok bisa Ustadz? Ya, tergantung dari seberapa dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat kepada Allah, ini kan kita sedang membahas tentang masalah tazkiyatun nufus. Orang yang hatinya bersih betul, dosa-dosanya minimal sekali, kemudian dia bisa menjaga lidahnya dan sebagainya. Itu dia hatinya ini akan mampu menangkap sinyal-sinyal ketuhanan yang disebut ilham. Bukan wahyu, kalau wahyu itu untuk nabi. Ilham. Maka kita pernah melihat atau bahkan sering mendengar ada orang kok seakan-akan memprediksi masa depan. Nah, contoh nih, misalnya tahun 2020 akan ada bencana misalnya. Kok pas tahun 2020 itu ada bencana misalnya? Loh, kok dia seakan-akan tahu? Bukan dia seakan-akan tahu. Ya, itu sebenarnya ngalir keluar sendiri dari lidahnya. Dia tidak pernah memprediksi, nggak pernah pakai hitung-hitungan ini atau nggak pernah ngarang-ngarang, spontan saja. Tapi kok terbukti ya tadi karena dia mungkin lidahnya bagus, hatinya bagus, yang mengalir itu isyarat ketuhanan. Orang tua kita juga sering begitu. Saya dulu waktu kecil, salah satunya ketika di Kudang itu apa ya? Di Kudang ya di Timang, tapi saya sudah posisinya di Kudang itu, di Timang itu posisinya udah nalar ya, pikiran saya sampai sekarang ingat. Ditanyain, kamu mau jadi pejabat atau mau jadi kiai? Itu diulang-ulangnya. Ya, saya spontan waktu itu menjadi kiai. Jangan jadi kiai, nggak bisa kaya, kata yang sebelahnya. Tapi kata mbah saya, suatu saat akan jadi kiai, begitu kan. Itu mbah saya juga nggak memprediksi apapun, ngalir saja begitu. Tapi kejadian, ya walaupun saya kecil-kecilan begitu udah banyak yang manggil kiai, maksudnya kan gitu kan. Itu artinya bisa jadi iya, tergantung daripada si pengucapnya itu Pak tadi. Kalau orangnya, contoh nih, orang tua kepada anak itu kan dekat dan biasanya lebih lebih mengena, dan yang syarat utamanya adalah kebersihan hati si pengucap. Kalau hatinya bersih bisa iya, tapi tidak menjadi jaminan. Oh jangan nanti kejadian, takutnya begitu. Nah, kalau kamu ngomong, jangan takut nanti kejadian, dah. Tergantung daripada si pengucapnya. Begitu saya rasa. Ada lagi? Lupa. Ya, lupa itu tidak dicatat. Kita lupa sholat aja nggak dicatat kok. Ibu, kemarin udah sholat belum? Aduh, lupa saya. Ya, tinggal sholat langsung. Ya, namanya lupa. Ya, makan kenyang pas puasa, nggak masalah kan kalau lupa. Nah, ibu nggak puasa? Loh, iya ya lupa saya. Udah dapat pisang goreng 5, es dawetnya 1 mangkok, begitu kan. Makanya kalau saya sering ngomong sama istri saya kalau pas lagi gini, ngomong, nanti kalau pas kamu lihat ayah puasa dan lupa makan, jangan diingetin dulu sebelum minum. Ingat-ingat itu. Ya, jangan ditegur dulu. Namanya lupa itu bukan maksiat, Pak. Jadi nggak harus dilarang. Lupa itu bukan maksiat. Saya lupa, istri saya tahu kalau saya puasa. Saya maksiat nggak? Enggak kan? Makanya dia nggak perlu dilarang, biarin saja. Kecuali maksiat. Saya pernah kayak gitu ditegur sama istri saya lagi makan. Saya itu puasa sunnah, ceritanya. Lagi makan, lah, ayah kan puasa. Duh. Ya akhirnya kemudian saya keluarkan yang ada di mulut ini. Belum minum lagi Bu, kalau ini ingetnya nanti kok yang nunggu minum gitu kan. Sempat minum kan berat jadinya kan, seret. Gitu. Itu ya Pak, ya Bu. Tadi udah jawab. Ada lagi? Ayo, silahkan Bapak dulu. Bapak dulu Bu. Ya, itu bagus. Jadi taklil, membatasi omongan
banyak omong, banyak memandang yang bisa mendatangkan syahwat, banyak bergaul dengan orang dan sebagainya, itu salah satunya dengan melaksanakan ibadah puasa. Tepat sekali. Makanya nanti ada bab khusus cara mengobati hati. Ada Pak, nanti pas khusus. Jadi amaliyah yang berpotensi mengobati hati itu sebenarnya tersedia banyak. Contoh misalnya, orang yang hobi bicara, misalnya tadi Bapak sudah mengatakan, bagaimana kalau kita perbanyak amal sunnah di samping dzikir dan sebagainya. Ya, betul, bagus. Di samping amaliyah puasa sunnah, mungkin juga banyak melakukan tahannus. Tahannus itu uzlah. Uzlah itu banyak menyendiri untuk apa? Untuk baca Quran, nggak banyak bergaul dengan banyak orang. Itu salah satu contoh. Dan banyak sekali ragam ibadah yang bisa kita pakai untuk meminimalisir 4 perkara ini, racun hati. Tadi yang dikemukakan oleh Bapak bagus sekali. Salah satu resepnya adalah perbanyak amaliyah puasa sunnah. Ya, termasuk di dalamnya juga sholat sunnah tentunya. Kenapa? Orang kalau sholat nggak mungkin bicara, nggak mungkin ngobrol, nggak mungkin jelalatan matanya dan sebagainya. Saya rasa betul masukannya, terima kasih. Itu nanti akan ada bahasan khusus di obat hati, insya Allah. Ya Pak ya. Ibu silahkan Bu. Suaranya, mic-nya mantul Mas, bentar Mas, nggak enak didengerin suaranya karena mantul, ekonya kegedean. Silahkan diulang Bu, ekonya biar dikecilin. Ya. Baik. Muhasabah, merenungi dan menghitung dosa kita itu ketika sudah kita lakukan, apa yang kita lakukan? Yang pertama sesuai dengan petunjuk Quran. Al-Quran mengatakan, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ya, mereka orang-orang yang berbuat zalim dan berbuat fahisyah, ya, melakukan perbuatan keji, ya, mereka lalu ingat Allah. Setelah ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan dia segera istighfar, memohon ampun akan dosa-dosanya. Memohon ampun akan dosanya itu bisa istighfar, ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih dan sebagainya, atau boleh kalau memang mau melaksanakan sholat taubat. Tapi enggak juga enggak apa-apa, istighfar cukup, istighfar taubat itu sudah cukup. Ya Allah, ternyata hari ini saya banyak dosa, ampuni dosa hamba ya Allah. Dan itu bagian daripada istighfar dan taubat. Atau baca istighfar 100 kali sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bagus juga. Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Atau kita memperbanyak amal baik. Ya, karena innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal baik bisa menghancurkan atau menghapuskan dosa-dosa. Ya Allah, hari ini saya ternyata banyak dosa. Ya sudahlah, saya mau masak, saya sedekahkan kepada orang yang itu membutuhkan. Ya, membutuhkan itu artinya butuh makan. Saya buat buka. Ini buat pas hari Senin nih, saya sediain buka. Nah, itu bagus. Ya. Saya itu sering menganjurkan gini kok, Bu, kalau mau sedekah itu sedekah kepada orang yang membutuhkan tapi dia soleh. Kan kadang-kadang pokoknya yang penting saya sedekah pada orang nggak punya, ya bagus sih, tapi lebih utama kepada orang yang soleh, yang ahli ibadah. Nah, paling sedekah makan yang paling bagus ya pas dari Senin atau Kamis, kan banyak puasa Kamis nih, Senin Kamis di masjid sediain makanan, boleh mengambil khusus yang berpuasa. Nah, yang nggak berpuasa kan ngeliatin doang puas. Nah, seperti itu. Saya pernah ngelihat sebuah masjid itu ada tuh nyediain minuman di kulkas, minuman dingin, sama ada roti-roti kue-kue terusin khusus yang berpuasa begitu. Ya habis juga, kenapa? Ya berarti banyak yang berpuasa gitu kan, seperti itu. Meskipun yang ngambil orang mampu Ustadz, ya nggak apa-apa, kan namanya juga kita memberikan sedekah, nggak harus orang nggak mampu. Tapi menurut saya itu anfa, ya lebih manfaat. Salah satu contohnya begitu. Ya Bu ya. Jadi caranya banyak. Salah satunya dengan memperbanyak amal saleh. Gitu. Ya, ada lagi? Cukup? Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan sehat semuanya, tetap semangat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita
kemudahan dalam melaksanakan kebaikan, diampuni dosa-dosa kita, diberikan panjang umur dalam ketaatan dan kesalihan, ya nanti kita bisa berkumpul di surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Kita tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.